dunya, meninggalkan dunia. Maksudnya adalah segala sesuatu yang kita miliki ini tidak ada tujuan untuk mendapatkan pujian. Seseorang yang kalau dia menggunakan pakaian, dalam hatinya ingin supaya orang itu berdecak kagum, sehingga menilai, oh ini pakaian mahal nih. Kadang-kadang dia tanya di mana itu belinya. Kalau ada seseorang yang dalam hatinya menggunakan pakaian itu karena ingin pujian dari seseorang, berarti tidak zuhud. Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana liman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mizan wal waqar. Wala haula wala quwwata illa billahi. Amma ba'du. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah, juga kepada keluarganya, para sahabat, hadirin dan tabi'in seterusnya sampai akhir zaman. Wa qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa qulubihi fi dzalika amin. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Anjurtu salah satu ahadin Zaid Wahab Magdal Fazai Zadul Luqman Walha Udami Al-Fidin Wadal Dawamu Al-Tuan. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang taklim yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan menjelaskan tentang makna zuhud secara luas, tidak seperti yang dipahami makna zuhud secara sempit, dalam arti bahwa kalau kita bicara zuhud atau menisbatkan seseorang itu zuhud, maka konotasinya adalah miskin, konotasinya susah. Orang yang zuhud itu dalam bayangan kita pakaiannya compang-camping, makanannya kadang makan, kadang tidak, rumahnya pun sangat mungkin di bawah standar kelayakan. Itu yang tergambar dari pikiran banyak orang tentang makna zuhud. Kalau begitu, maka di kalangan para sahabat ada yang boleh menyandang sifat zuhud, ada yang tidak boleh menyandang sifat zuhud. Padahal
seluruh sahabat ini zahid, orang yang zuhud. Dari mulai sahabat yang miskin seperti Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, itu sahabat-sahabat yang susah, sahabat yang termasuk golongan as-sufah, hidup dari perhatian sahabat-sahabat yang lain. Ada juga sahabat yang kaya raya seperti Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf, dan banyak sahabat-sahabat yang lain yang juga memiliki harta yang berlimpah. Apalagi saudagar-saudagar pembesar-pembesar Quraisy itu terkenal dengan kekayaan yang mereka miliki. Termasuk juga golongan salafus saleh, Imam Malik contohnya. Beliau adalah imam mazhab yang kaya raya, saudagar. Berarti kalau begitu ada imam mazhab yang zuhud, ada imam mazhab yang tidak zuhud. Padahal seluruh sahabat, tabi'in, itba'in tabi'in, para ulama salaf itu mereka zuhud semua. Maka oleh karena itu, yang dimaksud dengan zuhud di awal, zuhud itu adalah artinya menghindari dunia yang tidak ada manfaatnya, menghindari dunia yang tidak memberikan kebaikan kepada pemiliknya. Nah, oleh karena itu di awal sebuah khobar, ada hadis, ada khobar. Hadis adalah pembicaraan yang disandarkan kepada Rasulullah. Kemudian khobar itu ada dua, ada yang disandarkan kepada Rasulullah, itu juga termasuk khobar atau khabariyah. Ada yang disandarkan hanya kepada sahabat, yang disebut dengan hadis munqati, hadis yang sampai hanya pada sahabat saja. Nah, penjelasan tentang zuhud ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas. Ini khobar namanya. Sampai Ibnu Abbas saja penjelasan ini, tetapi kita yakin tidak mungkin Ibnu Abbas menjelaskan ini kalau tidak berasal dari Nabi. Bahwa zuhud itu hurufnya ada 3, Zai, kemudian Al, dan Dal. Fazai zadul mu'an. Zai dari kalimat zuhud itu maknanya adalah zadul mu'an, bekal untuk kembali, bekal untuk kembali menuju Allah Subhanahu wa taala, ailil akhirah wa huwa taqwallah. Bekal menuju ke alam akhirat, bekal menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harta benda ini tidaklah menjadi sesuatu yang terlarang.
dimiliki oleh seorang muslim, karena pada hakikatnya dunia ini adalah sesuatu yang baik dan manis. Namun kata Imam Al-Ghazali, dunia ini diibaratkan seperti ular. Barang siapa yang mampu menangkapnya, lalu kemudian menjadikan penawar dari bisanya, maka dia bisa menangkap ular tersebut. Tetapi bagi orang yang tidak mampu menjinakkannya, apabila dia mencoba untuk menangkapnya, maka dia pasti akan celaka. Pasti akan celaka. Oleh karena itu, banyak dalam Al-Quran dan Hadis larangan dari mengumpulkan harta yang berlebihan, harta yang tidak dibutuhkan. Tetapi harta yang diperlukan, harta yang dibutuhkan, sekali lagi ini merupakan sesuatu yang baik dan manis, karena akan menjadi jembatan, akan menjadi pelantaran menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertakwa, seorang yang memiliki harta di tangan orang yang bertakwa, maka harta ini akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk memberikan nafkah kepada keluarga, untuk menolong agama Allah, untuk memberikan manfaat kepada saudara-saudaranya yang muslim, dan banyak lagi manfaat dari harta. Tetapi hadirin yang mulia, juga ulama mengingatkan kita, kalau kita tidak mampu untuk mentasarrufkan harta, maka harta ini juga seperti air laut. Sifatnya seperti air laut. Semakin diminum, semakin haus kita dibuatnya. Satu kita dapatkan, maka ingin kita dapatkan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Hadirin yang mulia, bahwa pembicaraan kita tentang zuhud, pembicaraan kita tentang takwa ini baru bicara ini. Kita ini baru ngomong saja, ngomong tentang zuhud, ngomong tentang takwa. Padahal kenyataan praktek di lapangan, sifat-sifat dan sikap kita, bagaimana kita bersikap seperti orang yang jauh ini, barangkali belum, termasuk saya. Tapi kita perlu ini kita bicarakan, supaya kita mengerti, supaya kita paham. Ailil akhirah wa huwa taqwallah ta'ala. Jadi bekal untuk kita kembali kepada Allah adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairuz zadin taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kemudian walha, haknya walha hudan lidin. Hak adalah petunjuk kepada agama. Aysulukin bitorikin yusilu ila torikil Muhammadiyah. Maksudnya adalah jalan yang ditempuh, yang akan menjadi wasilah, yang akan menjadi pelantara, menghantarkan kita kepada jalan-jalan yang terpuji, jalan-jalan yang sesuai dengan syariat agama. Orang yang zuhud, orang yang hatinya tidak terpaut dengan harta, maka kita selalu membahasakan, kita orang dakwah ini punya bahasa yang cantik betul tentang harta. Biarlah kalau kita punya sawit, biarlah sawit itu ada di tempatnya, jangan sampai ada di hati. Biarlah kalau kita punya kendaraan itu ada di garasi, tak perlu masuk hati. Biarlah uang itu ada di kantong, cuma kalau di kantong lebih dekat lagi di hati, sudah dekat di hati. Maksudnya ada di tabungan, ada di mana?
yang penting jangan masuk ke dalam hati. Jadi hatinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki akan mendatangkan petunjuk, akan mendatangkan seseorang yang Subscribe to my channel and also press this bell icon. Dia akan menjadikan jalan-jalan dalam amalan-amalan agama yang menjadikan wasilah harta sekalipun dia miliki ila thariqil Muhammadiyah, menuju perjalanan-perjalanan yang terpuji. Maka orang juhud ini kalaupun kaya, kekayaannya itu mendatangkan sikap pujian-pujian dari orang, apalagi dari Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang juhud dia memahami bahwa di dalam hartanya itu tidak mutlak milik dirinya, tapi ada milik orang lain, ada milik keluarganya, ada milik sanak saudaranya, ada milik fakir miskin, ada milik orang-orang anak-anak yatim dan orang-orang terlantar, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dengan dia memiliki harta menjadi wasilah, menjadi pelantaran kedekatan dia ke jalan yang terpuji, yaitu jalan agama yang akan menghantarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadal dawamu ala ta'at. Dal maknanya adalah dawamu ala ta'at. Ini yang barangkali kita sulit untuk menjadikan ini sebagai sebuah ketaatan yang terus-menerus dilakukan ketika kita berada dalam goncangan-goncangan keadaan. Karena kadang-kadang kita ini pada saat kita dalam kehidupan yang sederhana, kita taat kepada Allah, mampu menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Lalu kemudian ketika Allah memberikan kelebihan rezeki, maka kita berkilah di dalam hati, menjadikan alasan yang kita utarakan bahwa kalaupun saya punya ini, punya itu, insya Allah mudah-mudahan itu untuk kemudahan saya dalam menjalankan agama. Kadang ini hanya sebuah teori saja yang sulit untuk diamalkan. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang ketika orang dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, mampu dia sholat berjamaah, mampu dia baca Al-Quran, mampu dia sholat sunat. Tapi ketika diberikan harta berlebih, diberikan kekayaan yang berlebih, maka mundur dari amalan. Sehingga seringkali kita melihat bahwa banyak orang yang berhasil ketika diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Tetapi agak jarang, sulit kita menemukan orang yang istiqomah dalam amal ketika diuji oleh Allah dalam suasana penuh dengan kemudahan. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak rezeki, sehat jasmaninya. Nah, orang yang juhud menjadikan semua yang dia miliki walaupun kaya, dia tetap dalam keadaan istiqomah beribadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan ini semua kita dapat menguatkan dengan gigi geraham kita. Istilahnya dikereketkan. Kalau dulu sebelum kita punya kendaraan dapat kita sholat berjamaah, maka setelah punya kendaraan pun juga kita dapat sholat berjamaah. Ketika dulu ketika kita punya sawit hanya 2 hektar, kita
bisa untuk infak dan sedekah. Maka setelah kita punya tambahan sawit menjadi 4 hektar, maka bertambah keinginan kita untuk infak dan sedekah dan seterusnya. Bukan malah menjadi malas, bukan malah menjadi pelit. Nah, seseorang yang diberikan kekayaan sekalipun dan dia taat dalam ibadah, taat istiqomah dalam ketaatan, maka tetap dia dikatakan zuhud. Jadi tidak harus compang-camping. Zuhud itu tidak harus miskin. Kaya pun dia istiqomah, dia tetap menjadikan jalan dari perjalanan keberagamaannya untuk mencapai derajat yang mulia bitorikil Muhammadiyah. Dengan cara apa? Dia punya andalan menuntut ilmu, datang selalu ke majelis taklim. Dia punya andalan selalu berinfak bersedekah. Dia punya andalan selalu melaksanakan puasa sunat dan amalan-amalan yang lain untuk mencapai derajat bitorikil Muhammadiyah. Jalan-jalan yang akan mendatangkan pujian-pujian dalam penilaian agama. Kalau Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas juga menyampaikan fi maudhi'in akhar, di tempat yang lain. Ibnu Abbas juga menyebutkan di tempat yang lain bahwa zuhud itu ada 3 hurufnya. Yang pertama zai, yang maknanya adalah tarkuzinatin. Kalau di tempat yang lain Ibnu Abbas menyampaikan bahwa zalinya dari kalimat zuhud itu adalah tarkuzinatin, meninggalkan kemewahan. Meninggalkan kemewahan. Berarti begini, ada orang kaya ya, untuk ukuran hartanya kita bisa katakan dia orang kaya, tapi tidak mencolok dalam sikapnya, dalam perilakunya, cara bicaranya, cara berpakaiannya, cara makannya. Sikapnya tidak menunjukkan arogansi sebagai orang kaya. Pembicaraannya tidak selalu membicarakan dunia untuk memperlihatkan dia kekayaan yang dia miliki. Dari pakaiannya tidak menggunakan pakaian-pakaian yang mewah yang tidak dibutuhkan sebetulnya. Karena pakaian yang dibutuhkan itu baik kaya maupun miskin sebetulnya hanya sekedar untuk menutupi aurat. Maka sekaya apapun Islam ini mengharapkan laki-laki pakai sutra, walaupun mampu dia beli sutra. Jangankan cuma 1 buah helai, 1 bal dia mampu beli sutra. Tapi haram laki-laki untuk menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Kenapa? Itu tidak layak dan tidak patut. Maka tarkuzi nanti meninggalkan kemewahan itu, walaupun dia kaya, tetap dia memperlihatkan kesederhanaan. Ada selalu kita lihat ya, orangnya kaya tapi sederhana ya, pakaiannya sederhana, sederhana. Yang penting jangan dia punya jabatan, kesederhanaannya hanya pencitraan, itu saja jangan. Tapi kalau memang dia kebiasaan hidupnya memang sederhana, hidupnya memang tidak suka dengan kemewahan, memang itulah yang dinamakan zuhud. Sebab bisa jadi juga ada orang yang hidupnya sederhana, tapi dia punya pakaiannya luar biasa. Pakaiannya mewah, pakaiannya padahal biasa-biasa. Cuma mementingkan kalau untuk urusan formalitas, kalau untuk urusan gaya, kalau untuk urusan pakaian, dia pentingkan. Kadang orang kaya kalah dengan pakaian dia. Kalau tidak celananya, kalau tidak Levi's itu tak mau dia pakai. Kalau cuma tira gitu, misalnya
Nah, ada, tapi walaupun dia kaya, tetap dia menggunakan pakaian yang sederhana. Jadi zainya itu tarkuzina, meninggalkan kemewahan. Kemudian selanjutnya walha tarkul hawa, haknya meninggalkan hawa nafsu, mahbubatin nafsi, yaitu maksudnya segala sesuatu yang disukai nafsu dia tinggalkan. Sesuatu yang dia sukai oleh nafsu dia tinggalkan. Nah, ini barangkali yang susah sekali, termasuk saya. Maka ini kita ceritakan itu supaya masuk ke dalam hati. Dan memang sekarang ini kita baru bisa cerita saja. Nah, baru bisa cerita saja. Jadi maksudnya haknya itu tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Kalau kita makan ya cukup makan sekedar agar kuat kita melakukan ibadah. Maka makan seperti Rasulullah, makan sesudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, itu yang diamalkan juga oleh Abdurrahman bin Auf, juga oleh Abu Bakar Siddiq. Abdurrahman bin Auf saudagar kaya. Kapan dia mau makan? Berapa belas kali dia mau makan sehari? Berapa dengan apa saja beliau mau makan? Tapi tetap dia dalam makanan hanya sekedar untuk kuat saja beribadah kepada Allah. Itu meninggalkan hawa nafsu, keinginan, dorongan melebihi apa yang dibutuhkan. Pakaian juga seperti itu, minuman juga seperti itu. Dia mampu beli misalkan yang minuman yang bermerek, misalkan kalau minuman itu yang mengandung mineralnya pun nggak sembarangan, kita mau yang minuman begitu yang pengen berkelas. Tapi buat apa juga? Nah, kalau itu tidak menambah gairah untuk beramal. Mahbubatin nafsi, segala sesuatu yang disenangi hawa nafsu, maka itu ditinggalkan. Kemudian wadalu tarku dunya, dalnya itu meninggalkan dunia, min sana'il khalqi wa minat tanamumi wa tawasui fil makul wal masyarib wal malabisil wal masakin. Kemudian dalnya adalah tarku dunya, meninggalkan dunia. Maksudnya adalah segala sesuatu yang kita miliki ini tidak ada tujuan untuk mendapatkan pujian. Seseorang yang kalau dia menggunakan pakaian, dalam hatinya ingin supaya orang itu berdecak kagum, sehingga menilai, wah ini pakaian mahal nih. Kadang-kadang dia tanya di mana itu belinya. Kalau ada seseorang yang dalam hatinya menggunakan pakaian itu karena ingin pujian dari seseorang, berarti tidak juhud. Kalau ada seseorang itu makan ingin dikatakan royal, ingin dikatakan orang yang seleranya tinggi, berarti tidak juhud. Kemudian juga dalam berpakaian wal masakin, dan juga dalam tempat tinggal. Dalam tempat tinggal anaknya cuma satu misalkan, tapi kamarnya ada 4 atau 5. Nah, seperti itulah kira-kira. Tapi memang kalau anaknya ada 10, ada 6, ada 7, kamarnya 4, 5, nah, apalagi anak-anak perempuan ya tidak masalah. Itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi begitu akhirnya melihat bahwa yang dinamakan dengan juhud itu bukan berarti juhud itu harus compang-camping. Juhud itu harus nampak susah, tidak. Sekalipun misalkan dia pakai jas, pakai peci mentereng, pakai sepatu kulit warna hitam mengkilat, tidak bisa katakan dia itu hubudunnya. Kalau kepentingannya itu memang dia pekerjaannya menuntut untuk seperti itu. Tak mungkin juga misalkan seorang yang kerja di kantor, orang kerja di kantor pakai sepatu,
pakai kemeja rapi, pakai peci, ini pakai kaos bolong-bolong misalkan. Nah, itu menghinakan namanya. Jadi disesuaikan. Artinya pakaian yang walaupun nampak bagus, nampak mewah, tapi sesuai dengan kebutuhan, tidak dikatakan untuk wudhunya, tetap dikatakan juhud. Itu seperti itu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi memang kalau kita berbicara juhud ini malu hati karena kita baru bisa ngomong saja tentang itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dengan memberikan rezeki yang walaupun rezeki yang berlimpah, dan memang itu yang kita selalu minta kepada Allah. Tapi rezeki yang berlimpah ruah itu rezeki yang tidak menjadikan kita lalai dari ibadah, tidak menjadikan kita lalai dari taat kepada Allah. Kalau kita punya harta berlimpah tapi taat, itu yang dimaksud bahwa harta itu menjadi wasilah bitoriqil Muhammadiyah, menuju jalan yang terpuji, jalan yang akan menghantarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.